Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yamal Official Vlog. Kali ini sesuatu yang cukup menarik yang harus saya bahas, saya kupas tuntas buat kalian semua, yaitu nasabah gagal bayar di pinjaman online sekarang dilacak oleh GPS. Seperti apa? Wajib disimak sampai tuntas. Silakan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, kawan-kawan, bagaimana situasi kalian? Sehat ya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental tentunya. Dan Alhamdulillah, saya masih ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Kali ini cukup menarik. Nasabah gagal bayar pinjol, dilacak GPS. Nah, ngeri banget ya. Simak nanti video saya. Ini adalah info yang terbaru yang harus saya kupas tuntas buat kalian semua untuk bisa membuat kalian tegar, kuat, sekuat baja, sekokoh baja, jadi mentalnya nggak mudah ambruk. Silahkan simak nanti videonya, tapi sebelumnya seperti biasa saya mohon bantu disupport dan didukung dengan cara yang gratis, mudah, cukup dengan cara ditekan subscribe, lalu ditekan sekali lagi tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan ataupun notifikasi di handphone Anda langsung ketika ada video terbaru yang saya upload setiap harinya. Dan silakan kalian bagikan, di-share ke sosial media kalian video-video terbaru yang saya upload setiap harinya, dan mudah-mudahan yang menerima hasil share Anda lalu mereka berubah hijrah dari pinjol, mereka berubah total istiqomah dari riba, mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Simak dan tonton video ini sampai tuntas ya, jangan sampai skip. Banyak sekali yang skip video-video saya akhirnya nyasar, nggak ngerti, harus ditonton sampai habis. Simak videonya. GPS adalah salah satu alat ya, yang mana di dalamnya ada sistem untuk melacak keberadaan seseorang. GPS sekarang sudah canggih, bisa dilacak atau melacak seseorang hanya melalui IP address ataupun hanya melalui nomor handphone, email, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan salah satu warning ataupun pengumuman atau info lah ya yang diberikan oleh oknum dari DC pinjaman online yang semacam menggertak atau mengintimidasi nasabahnya ya. Nah, ini saya akan tampilkan ya. GPS dan email HP Anda sudah kita lacak. Jangan sampai malu seumur hidup kau ya, nanti foto pengajuan kau akan viral di media sosial. Paham? Data kau semua ada di sini. Nah, ya. Ini dia mengancam bahwa seluruhnya email sudah dilacak keberadaannya dan akan diviralkan. Dan siap-siap nasabah disuruh menanggung malu. Teman-teman, ya, Anda dimanapun berada, yang menerima ancaman semacam ini, yang menerima teror-teror semacam ini, ya, ingat, jangan panik. Itu pesan saya yang pertama kali, jangan panik. Gunakan logika Anda. Gunakan segala sesuatunya, pikiran dengan logis. Jangan termakan segala macam bentuk ancaman yang ditebarkan oleh para DC pinjaman online. Mereka sengaja ingin memperkeruh suasana Anda yang saat ini sedang galau karena belum bayar utang, diperkeruh lagi dengan hal seperti itu. Ya. Anda yang menerima semacam ini, bohong, hoax, ya, bahwa hal seperti ini tidak akan pernah mereka lakukan. Saya mau kupas buat kalian semua. Begini kawan-kawan, DC pinjaman online hanya menerima data-data nasabah yang menunggak berupa Excel. Data-data nasabah yang menunggak sekali lagi berupa Excel, data-data yang siap mereka tagih, siap diolah untuk ditagih. DC pinjol tidak memiliki kemampuan, tidak dibekali kemampuan. Dan DC pinjol juga tidak ada yang bisa melakukan pelacakan berdasarkan email, ataupun dan lain sebagainya yang tadi disebutkan oleh mereka.
Mereka tidak memiliki kapasitas sampai ke sana. Dan mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Mereka hanya mampunya mensortir nama, alamat, nasabah, itu saja yang ada di data Excel. Mereka akan dikasih data Excelan itu berupa soft copy ataupun berupa hard copy yang sudah tercetak. Nggak ada yang lain, kawan. Ya, jadi kalian jangan terlalu berpikiran yang, wah, jauh ke depan nih, saya dilacak. Nggak ada sampai kemampuan seperti itu namanya DC. DC tugasnya hanya mereminder, hanya menagih nasabah, tidak ngutak-ngatik nasabah, tidak ngutak-ngatik data nasabah. Oh, ini kita lacak ya. Seberapa hebat sih DC? Seberapa hebat sih DC pinjol ini melakukan hal seperti itu? Nggak sampai seperti itu. Jadi kalau kalian menerima hal semacam ini, pesan saya, jangan hiraukan, abaikan saja. Ini adalah bentuk mereka melakukan gertakan, melakukan teror kepada kalian dengan tujuan untuk melemahkan mental kalian. Setelah mental kalian lemah, harap-harap dari mereka itu agar Anda melakukan pembayaran dengan segera, walaupun dananya dari mana mereka nggak mau tahu. Yang penting Anda bayar. Itu tujuan paling utama, goal mereka seperti itu. Jadi kalau Anda masih kena mental dibodoh-bodohi oleh mereka bahwa Anda akan dilacak GPS-nya, bahwa GPS Anda sudah ada ya di kami, jadi posisi Anda sudah ada di kami, kenapa sih harus masih termakan dengan hal seperti itu? Emang Anda kabur kemana? Emang nasabah-nasabah pinjol ini pada kabur kemana sih? Mereka masih pada ada di rumah kok, sesuai dengan alamat KTP saat pengajuan, sesuai dengan domisili pada saat pengajuan. Ngarang-ngarang saja, ngadi-ngadi saja kadang-kadang mereka itu ya. Segala GPS lah diutak-atik, segala keberadaan Anda sudah diketahui. Ya datang saja ke rumah. Datang ke rumah nasabah yang sudah jelas ada, nggak kemana-mana, nggak kabur, masih ada di tempat. Mereka saja yang banci, yang nggak berani untuk datang ke rumah nasabah. Hanya ngomong koar-koar di handphone, koar-koar di WA, koar-koar di SMS, koar-koar di telepon, bahwa mereka akan datang, GPS sudah terlacak, posisi Anda sudah terlacak, datang saja ke rumah, nggak berani. Ngomong aja di WA. Makanya kalian kalau pakai logika, kalau hal seperti ini terjadi atau menimpa kalian, atau ada WA atau pesan seperti ini, sejenis yang seperti ini ya. Jadi karena harus gunakan logika Anda. Bahwa mereka saja datang saja nggak berani, hanya beraninya koar-koar, berarti segala sesuatu yang hanya koar-koar saja di WA, intinya tidak akan pernah terjadi. Dan itu adalah hoax, bohong ya. Jadi tolong bersihkan pikiran kalian. Ya, cleaning, di-clearkan pikiran kalian dari ketakutan-ketakutan yang mereka tebarkan seperti ini. Mereka senang, mereka ketawa. Desa-desa ketawa terbahak-bahak ketika kalian begitu diteror seperti ini, kalian langsung ketakutan, nggak lama kalian bayar. Ya mereka tahu gitu kan, ketika hasil diteror oleh teror-teror yang mereka tebarkan seperti ini, Anda langsung bayar. Akhirnya, teror-teror seperti ini akan dipakai atau digunakan kepada nasabah-nasabah pemula lainnya atau nasabah-nasabah yang nggak ngerti. Lalu mereka tebar lagi ke nasabah-nasabah baru yang baru gagal bayar. Dan mereka berharap, seperti Anda, takut bayar langsung. Akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan dan mereka kerja hanya dengan teror. Mereka kerja hanya dengan ancaman. Bukan kerja seperti penagih lainnya. Kerja seperti penagih lainnya tidak bisa dihubungi. Datang ke alamat. Datang ke alamat sesuai KTP, sesuai domisili pada saat pengajuan. Itu baru SOP penagihan. Bukan dengan cara teror. Ya, sekarang memang identik ya. Namanya DC pinjol itu adalah teror. DC pinjol kalau nggak neror, nggak berhasil lagi. DC pinjol kalau nggak neror, nggak makan. DC pinjol, legal, ilegal, nggak neror, nggak bisa nyampe target. Itulah sekarang stigmanya udah mantap seperti itu. Jadi mereka akan melanjutkan gaya-gaya mengintimidasi, menteror, gaya-gaya mengancam. Ya seperti itu. Karena bagi mereka itu adalah cara paling efektif. Karena nasabah-nasabah masih banyak mentalnya tempe, mentalnya kerupuk. Jadi nasabah sekarang itu bagi pemula ya, bagi pemula yang jarang atau belum pernah nonton video saya ini, pasti mereka akan terpikir setiap kali bentuk teror yang masuk itu adalah benar adanya. Ada yang kirim ya, bukan hanya ngirim pesan bahwa lokasi titik GPS Anda sudah kami ketahui. Ada juga yang kirim video di dalam mobil bersama-sama, ada sekitar 6 atau 5 orang. Lalu mereka lagi menuju suatu tujuan, langsung kepikiran sama nasabah yang menerima video tersebut. Waduh, ini sedang menuju nanti nih ke rumah kami, ke alamat saya. Seperti itu kawan. Jadi pesan saya, ya dari dulu ya, saya video-video saya bikin selalu pesan. Respon jangan panik. Ketika respon Anda panik, ini langsung masuk ke otak Anda. Kepanikan Anda akan langsung masuk ke otak Anda, direkam,
Lalu di sana diproses ya. Kalau kayak komputer itu CPU ya, di otak Anda itu akan diproses. Mereka datang. Mereka sedang menuju nih kayaknya ke alamat saya. Udahlah, saya mau minjem aja. Saya mau ini aja lah, pinjam lagi atau gali lubang lagi. Mumpung masih ada limit nih. Nah, itu yang terjadi. Kalau Anda memang benar-benar meresponnya dengan cara yang panik. Tapi kalau Anda meresponnya dengan cara yang logis, tetap tenang, tetap santai. Wah, ini mah ancaman. Dari dulu juga seperti ini. Sudah berbulan-bulan ngomongnya mau datang, sejam lagi mau datang, ternyata nggak sampai. Karena emang mereka hanya membuat atau menciptakan drama seperti itu. Karena mereka memang ahli di bidang dramatisir, mendramatisir keadaan agar nasabah menyegerakan bayar. Itulah tugas utama mereka, memporak-porandakan pikiran Anda, mematahkan semangat Anda, menghancurkan mental Anda. Itu tujuan utama mereka sebenarnya. Cara-cara mereka menagih dengan cara seperti itu karena online. Anda paham ya? Ini pinjaman online, pinjol, pinjaman online. Jadi mereka melakukan berbagai cara dengan cara online. Anda saja yang kadang-kadang mentalnya kerupuk, menerima hal semacam itu, online sudah langsung sakit, sudah langsung merinding. Kawan-kawan, ini online. Mereka menebarnya dengan cara online. Please, sudahi ya. Kecuali mereka datang ke rumah Anda. Mereka datang berenam. Mereka datang bawa parang. Baru mungkin bolehlah Anda ciut, walaupun memang itu dilanggar ya. Mereka melanggar ketentuan dan aturan hukum yang berlaku kalau mereka melakukan tindakan kekerasan secara fisik, datang offline ke tempat Anda. Ini baru online gitu loh. Jadi gunakan logika Anda. Gunakan cara-cara Anda dengan berpikir lebih jauh lagi, lebih logis lagi, dengan pakai logika, bukan dengan kepanikan. Sekali lagi, bukan dengan kepanikan. Karena sekali lagi, kepanikan akan menciptakan masalah baru. Anda belum selesai, tunggakan Anda masih ada, angsuran Anda belum terbayar, lalu panik membuat Anda makin kacau. Dengan kepanikan tersebut dibumbui itu, rasa takut, rasa cemas karena Anda belum bayar utang, makin tambah kacau. Akhirnya yang rugi Anda sendiri. Kenapa sih harus Anda yang stres gitu? Kenapa harus Anda yang stres? Anda nggak bayar, nggak ada masalah. Paling hanya disebar data, itu pun sudah saya ajarkan. Paling hanya kena selik OJK, itu pun kalau kena selik OJK. Lainnya enggak. Coba, kalau misalnya DC gagal menagih. Kalau DC tidak bisa menagih Anda, urusannya apa? Dipecat. Masalahnya lebih berat mana? Anda atau DC? DC kan? Lalu sekarang kenapa harus takut? Yang harus takut DC. Yang harus khawatir DC, karena pekerjaan mereka hanya menagih Anda. Mereka tidak berhasil menagih Anda, berarti bermasalahlah mereka. Akhirnya mereka bisa dipecat, mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa ngasih makan untuk anak istrinya. Itu yang harusnya takut mereka, bukan Anda. Kebalik deh sekarang. Benar nggak? Ya, tolong ubah ya. Ubah cara berpikir Anda. Menerima ancaman atau apapun, langsung gunakan logika Anda. Jangan panik, tetap tenang, slow. Slow kawan. Tidak ada hal apapun yang bisa menjerat Anda. Apalagi hukum pidana, banyak sekali ditakut-takutinnya. Tidak bayar utang, kejerat hukum pidana. Beberapa TikTok saya lihat ya. Dijerat dengan pasal siap, bohong itu. Mereka hanya menakuti Anda. Ya, paham ya? Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan kali ini. Silahkan sebagai feedback yang baik buat saya. Ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai bentuk afirmasi positif buat diri Anda, bahwa Anda sudah paham. Anda sudah mengerti bahwa semua ini adalah bentuk gertakan yang mereka ciptakan agar menyegerakan Anda bayar. Dan saya tidak takut dengan menerima ancaman-ancaman seperti ini. Bagi saya adalah lelucon. Bagi saya adalah sebuah drama lawakan. Ya bagi kita fine-fine saja menerima seperti itu, karena ini adalah resiko. Karena pinjaman online, secara online Anda akan diacak-acak, secara online akan Anda diteror habis-habisan. Paham ya? Silahkan ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudahi video kali ini ya. Nah, kesimpulannya bahwa mereka menebarkan atau mengirim Anda bahwa titik GPS lokasi Anda sudah diketahui dari email, nomor HP dan sebagainya, bohong. Mereka tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan seperti itu. Mereka tugasnya hanya menagih dan menagih. Menagih dengan data Anda, dengan alamat Anda, tidak punya kemampuan untuk melakukan, mengoperasikan sistem GPS dan lain sebagainya. Itu bukan tugas mereka. Tugas mereka bukan seperti itu. Paham ya? Jadi biar kalian punya semangat,
biar kalian juga termotivasi, biar kalian juga teredukasi dengan baik dengan video-video saya ini. Silakan sebarkan, kawan. Sebarkan ke teman-teman kalian lainnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan lainnya, biar mereka tidak ketakutan. Ini pahala jariah buat Anda semua ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik dan wawasan yang baik buat kalian semua. Dan kalian tentunya sehat-sehat selalu. Saya dalam kesempatan kali ini, sebelum menutup atau mengakhiri video ini, mendoakan buat kalian semua. Saya tidak lupa berdoa untuk kalian, dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah angkat sakit penyakit kalian, Allah pulihkan kembali, agar kalian dapat kembali sempurna untuk bekerja, beraktivitas setiap hari, mengais rezeki untuk anak dan istri kalian yang saat ini sedang menganggur, belum mendapat pekerjaan. Mudah-mudahan Allah berikan dan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang datang dari Allah, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan ketenangan lahir batin buat kalian yang saat ini sedang diteror habis-habisan oleh pinjol. Tetap dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhanmu, dengan Robmu. Dekatkan diri lebih dekat lagi, karena situasi saat ini yang hanya bisa menolong adalah Allah semata. Tuhanmu yang bisa menolong. Saya hanya sebagai perantara untuk membangkitkan mental kalian. Selebihnya kalian berdoa agar semuanya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mendukung dan menonton channel ini, dan sudah mensupportnya dengan cara di-subscribe. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.